Di video sebelumnya aku udah bahas 13 perwakilan manusia. Nah, di video kali ini giliran pihak dewa nih guys, dimana aku akan membahas 13 perwakilan dewa dari anime Record of Ragnarok. Nah, apakah perwakilan dewa lebih kuat dari manusia? Yaudah deh, simak aja videonya sesaat lagi. Nah, tapi sebelum itu, di sini aku mau mengingatkan nih buat kalian yang belum menonton pembahasan 13 perwakilan manusia, bolehlah ya tonton dulu videonya di kanan atas ini. Nah, buat kalian yang udah, oke, kita lanjut. Thor. Thor merupakan anak kandung dari Odin dan juga dewa petir dalam mitologi Nordik. Dia dikenal memiliki senjata yang khas, yaitu palu gede yang bernama Mjolnir. Di mana Mjolnir ini bisa menghasilkan energi listrik dan dapat dilempar terus melayang-layang dan balik lagi ke penggunanya. Ya, mirip bumerang guys. Dalam Ragnarok, Thor adalah perwakilan pertama kubu dewa dan dia akan melawan Lubu dalam durasi pertarungan 16 menit 28 detik. Yang hasilnya gimana? Yep, Thor menang guys. Untuk jalannya pertandingan, ya seru ya guys ya. Paslah untuk pertandingan pembuka, di mana lawan Thor yaitu Lubu benar-benar mengeluarkan segenap kekuatannya, sedangkan Thor benar-benar memanfaatkan palu gedenya untuk melumpuhkan Lubu. Nah, maka dari itu, dari segi kekuatan agak berbeda ya dari yang aku kenal guys. Di anime ini, dia memang bisa menggunakan petir, tapi petirnya itu cuma pendukung doang. Dia lebih sering menggunakan palunya untuk bertarung guys. Yang lagi-lagi, palunya itu cuma dijadikan bumerang. Ada sih beberapa dipakainya buat nimpuk, tapi efeknya kayak nggak berasa cok. Soalnya ya berhasil ditahan Lubu. Zeus. Zeus merupakan salah satu dewa utama dalam mitologi Yunani. Dia adalah anak kandung dari Kronos yang merupakan dewa Titan. Nah, dia diketahui memiliki banyak saudara kandung dan juga memiliki banyak istri, salah satunya adalah Hera. Dalam animenya, Zeus digambarkan sebagai sosok kakek tua yang kurus krempeng, namun kuat guys. Terus dia memiliki sifat tengil, kejam dan juga mesum. Di turnamen Ragnarok, Zeus akan melawan Adam, yang awalnya Adam akan bertanding melawan Shiva. Namun tiba-tiba Zeus datang dan ngebet pengen gantiin Shiva. Ya untungnya menang sih ya, kalau kalah malu tuh. Untuk jalannya pertandingan, cukup berimbang sih guys. Bahkan awal-awal si Zeus kebantai. Tapi karena kekuatan mata Adam yang melemah, ya udah dia berhasil menang. Nah, dari segi kekuatan, Zeus versi ini lebih kayak pegulat, cok. Dia lebih ngandelin kekuatan otot dan juga tendangan. Gua kira bakal ngeluarin petir kan? Taunya tidak. Poseidon. Poseidon merupakan dewa laut dalam mitologi Yunani. Ia juga merupakan kakak kandung dari Zeus, dan bersama Zeus, dia menjadi 3 dewa utama di cerita mitologi Yunani. BTW, Poseidon ini kan kakak Zeus ya guys ya, tapi secara penampilan kok lebih tua Zeus ya? Yang dimana Poseidon ini adalah pria tampan dengan badan tinggi berotot dan memiliki ekspresi wajah yang datar. Namun meskipun begitu, ia dianggap sebagai dewa yang arogan, menakutkan dan membenci manusia. Nah, salah satu hal buruk yang pernah ia lakukan adalah membunuh kakaknya sendiri, yaitu Adamas. Dalam Ragnarok, dia akan melawan Kojiro Sasaki yang merupakan samurai Jepang di era Sengoku. Nah, di pertarungan itu, Poseidon kalah guys. Kalahnya pun tragis lagi, kepotong-potong coy. Tapi ya overall seru sih, walaupun Poseidonnya nggak sesuai ekspektasi gua. Gua kira bakal ngeluarin kekuatan air kan, taunya tidak. Dia cuma nusuk-nusuk doang guys, pakai tombak trisulanya. So, untuk gitu ini dia kekuatannya. Ya, seperti yang gua bilang tadi guys, dia cuma menggunakan tombak trisulanya, yang kekuatannya itu cuma nusuk-nusuk sama kaki bunsin. Terus dia juga nggak terlihat menggunakan kekuatan air guys, seperti yang gua bilang. Padahal ya, di arena sekitarnya kan banyak air tuh, tapi nggak dimanfaatin. Herakles. Herakles atau juga disebut dengan Hercules merupakan sosok dewa yang paling terkenal dalam mitologi Yunani. Dia merupakan anak Zeus yang berselingkuh dengan manusia. Namun pada animenya ceritanya berbeda, di mana
Dia seorang manusia yang meminum darah Zeus sehingga memiliki kekuatan dewa. Herakles adalah pria tinggi besar berotot. Ia memiliki sifat yang baik. Baiknya itu benar-benar baik banget. Kan awalnya dia ini manusia ya guys ya, yang diangkat menjadi dewa. Nah, sehingga ia mengerti akan perasaan manusia. Nah, maka dari itu dia sangat menentang adanya pemusnahan manusia dan bertekad jika menang, dia akan meminta Zeus untuk membatalkan rencananya. Tapi sayang guys, dia kalah. Mana kalahnya sama pembunuh berantai lagi. Ya makin nyesek lah itu. Terbukti, ketika kalah, tak ada satupun manusia yang senang. Malah si Jack-nya yang kena timpuk. Nah, untuk kekuatannya, dia memiliki senjata yang dapat berubah-ubah bentuk. Dimulai dari yang awal berbentuk singa, elang, dan juga banteng. Nah, tentu setiap bentuknya itu kekuatannya berbeda-beda guys. Seperti contohnya singa, yang kekuatannya itu dapat menciptakan gelombang penghancur yang sangat dahsyat. Shiva merupakan salah satu dari 3 dewa tertinggi dalam kepercayaan Hindu, di mana Shiva ini merupakan dewa penghancur, dan untuk 2 lainnya ada Brahma, dewa pencipta, dan Wisnu, dewa pemelihara. Oh ya, Shiva juga memiliki putra guys, bernama Ganesha, yang merupakan dewa pengetahuan. Shiva digambarkan memiliki badan berwarna biru, 4 tangan, dan memiliki 5 mata emas, yang mana ini tuh jadi kontroversi guys. Di India katanya penayangannya itu dihapus, sebab katanya ini tuh nyinggung. Emang sih ya, kalau bicara soal dewa, setiap kepercayaan agak riskan sih. Dalam cerita animenya, Shiva awalnya merupakan dewa biasa bersama dengan sahabatnya, Rudra. Nah, sang sahabat memiliki cita-cita untuk menaiki puncak gunung di India dan menjadi dewa terhebat. Nah, maka dari itu, mereka berdua menaiki puncak gunung bersama-sama tuh dan melawan semua dewa yang ada di India. Singkat cerita, sampailah mereka di puncak dan telah mengalahkan semua dewa yang ada di India. Sehingga sekarang tinggal mereka berdua nih. Nah, untuk melihat siapa yang terkuat, mereka pun melakukan pertarungan terakhir. Dan di pertarungan itu, Shiva lah yang menang, sehingga dia menjadi dewa tertinggi di India. Dalam turnamen Ragnarok, Shiva akan melawan Raiden Tamemon, yang merupakan pesumo terhebat sepanjang sejarah. Dan untuk jalannya pertandingan, berasa nonton gelut cok. Tapi seru sih, kalian akan melihat pertempuran fisik dan juga otot. Bisa Mountain, garis miring Zerofuku, garis miring Hajun. Nah, ini agak membingungkan nih guys. Gara-gara Buddha pindah kubu, membuat pihak dewa merasa kaget. Alhasil ya, mau nggak mau harus ada penggantinya. Dan penggantinya tersebut adalah, ya awalnya sih Bisa Mountain atau 7 dewa keberuntungan. Namun karena 1 lawan 7 nggak boleh, ya udah mereka pun gatai guys menjadi Zerofuku. Yang mana Zerofuku adalah pemimpin dari 7 dewa keberuntungan. Nah, jadi awalnya mereka ini memang satu tubuh guys. Cuma karena suatu kejadian, mereka pun berpisah sehingga menjadi 7 bagian. Dalam Ragnarok, Zerofuku melawan Buddha yang awalnya ada di pihak dewa, tapi karena membelot ke sisi manusia, Zerofuku lah yang menggantikannya. Untuk jalannya pertandingan, wah, nggak berimbang guys. Buddha terlalu kuat, apapun yang dilakukan Zerofuku tak berhasil, hingga akhirnya Zerofuku menyerah dan bertobat. Nah, setelah bertobat, Zerofuku tiba-tiba berubah menjadi iblis, yaitu Hajun, sang raja iblis neraka ke-6. Nah, yang jadi pertanyaan gua guys ya, kok para dewa yang lain pada diem ya? Bukannya dewa sama iblis itu musuhan ya? Pas Buddha pindah kubu aja, panitianya pada protes kan? Nggak bisa. Kamu udah didaftarkan di kubu dewa. Giliran iblis nongol, mereka pada diem. Ini iblis loh, iblis. Dari awal ini kan pertarungan dewa melawan manusia. Kenapa tiba-tiba nyempil satu iblis? Nah, berhubung mereka ini 3 in 1 ya guys ya, dan masing-masing punya masa lalu, kayaknya bahas yang masa lalu Hajun aja kali ya. Nah, jadi Hajun ini adalah raja iblis neraka ke-6, di mana benihnya itu ditanam di kepala Zerofuku sebagai tanduk guys. Nah, siapa yang melakukannya? Beelzebub, salah satu perwakilan dewa. Sehingga ketika Zerofuku sudah tidak lagi berguna, Hajun keluar dan mengambil alih tubuh Zerofuku. Nah, apesnya udah keluar keren-keren, kalah juga. Tapi pertarungannya sih epic ya, sifat asli iblis Hajun keluar. Dia bertarung udah kayak kesetanan cok, main hantam aja.
Bahkan tangan kanannya putus aja, nggak masalah. Yang penting hajar terus. Nah, membuat Buddha kewalahan guys, bahkan mata kirinya sampai terluka. Hades. Hades merupakan dewa dunia bawah dalam mitologi Yunani, di mana dia memiliki kekuasaan atas roh yang sudah mati. Hades merupakan kakak dari Zeus dan juga Poseidon. Bersama keduanya, mereka menjadi 3 dewa utama mitologi Yunani. Hades awalnya tidak termasuk dalam daftar petarung, namun karena Buddha tiba-tiba membelot, ia terpaksa menggantikan posisinya. Nah, yang dimana di pertarungan itu, ia melawan Qin Shi Huang yang merupakan kaisar pertama Cina. Untuk pertarungannya sendiri, ya lumayan lah guys ya, walaupun bukan yang terbaik menurutku. Dimana awal-awal Hades mengambil inisiatif duluan dengan menggunakan senjata tombaknya. Nah, serangan tombaknya itu begitu kuat, bahkan mampu merusak arena yang ada di situ. Namun karena pertahanan Qin Shi Huang begitu kuat, beberapa serangannya tak mempan. Nah, yang sangat amat disayangkan, hampir sama kayak Poseidon guys, Hades ini cuma nusuk-nusuk doang. Gua berharap bisa mensummon iblis atau apalah gitu kan. Ternyata tidak begitu. Begitu kalah pula. Beelzebub. Beelzebub merupakan sosok iblis dalam mitologi Kristen. Dia termasuk dalam 7 pangeran neraka yang mewakili 7 desa mematikan. Nah, dia merupakan representasi dari dosa kerasukan. Beelzebub memiliki banyak julukan, seperti Raja Lalat yang diberikan oleh manusia, Anathema yang berarti dewa terkutuk, Priest of Gluttony, Ruler of Evil Spirit, dan masih banyak lagi. Nah, masa lalu Beelzebub cukup kelam guys. Dia memiliki kutukan yang membuat dirinya mengamuk secara tidak sadar apabila sudah menemukan cinta. Nah, salah satu korbannya adalah Lilith, wanita F yang ia cintai. Well, atas kejadian itu, dia sempat bertemu dengan Hades dan memintanya untuk membunuh dirinya. Namun Hades menolak dan malah memberikan senjata andalannya kepada Beelzebub yang ia pakai hingga sekarang. Dalam Ragnarok, Beelzebub bertanding melawan Nikola Tesla, ilmuwan jenius penemu listrik. Di pertarungan itu, Beelzebub menang. Tapi nggak semudah itu juga sih, dia terluka cukup parah, terkena serangan super cepat Nikola. Nah, yang jadi pertanyaan gua ya guys ya, dari sekian banyak julukan yang ia miliki, kenapa kekuatan yang ia keluarkan itu tuh mulu? Jadi di sini dia tuh cuma menggunakan kekuatan gelombang sama kekuatan lalat guys. Yang lalatnya pun mengeluarkan gelombang-gelombang juga. Terus kekuatan iblisnya di mana? Padahal cerita flashbacknya ada loh, tapi di sini kok nggak ada ya? Aneh. Apollo. Apollo adalah salah satu dari 12 dewa Olympus. Dia merupakan dewa yang memiliki banyak gelar, seperti dewa filsafat, dewa puisi, dewa pengobatan, dewa panahan, dewa ramalan, dan yang paling tinggi dewa matahari. Zaman dahulu kala, saat manusia dan dewa masih dekat, ada sesosok monster piton menyerang sebuah wilayah, dan piton tersebut membantai seluruh manusia dan dewa yang ada di sana. Nah, Apollo mencoba menghentikan piton tersebut, dan itu berhasil. Dia menang, bahkan gak cuma sekali guys, tapi berkali-kali. Nah, hingga akhirnya sang piton menyerah dan bertobat atas pencerahan sang dewa. Nah, dalam Ragnarok, Apollo bertanding melawan King Leonidas, seorang Sparta dari Yunani kuno. Untuk jalannya pertandingan, wah, ini sih ngeselin ya. Semua serangan Leonidas berhasil dihindarinya, dan menghindarinya juga pakai gaya lagi. Emang sih, Dewa Saturn itu lebih mengutamakan pose dan juga penampilan. Kekuatan utama Apollo adalah benang guys. Dengan benang itu, dia bisa mengikat, melukai, dan membuat senjata. Susanoo no Mikoto. Susanoo merupakan dewa laut dalam mitologi Jepang. Dia merupakan anak kandung dari Izanagi dan juga Izanami, dan juga mempunyai saudara bernama Amaterasu Okami, sang dewa matahari, dan Tsukuyomi no Mikoto, sang dewa bulan. Pada zaman dahulu, Susanoo banyak sekali mengalahkan dewa-dewa jahat. Salah satunya adalah Yamata no Orochi, sehingga
dia ditakuti dan dicap sebagai dewa terkuat. Dia sebenarnya nggak jahat guys, ia bahkan sering membantu manusia ketika dalam kesusahan. Bahkan tak malu untuk meminta diajarkan ilmu berpedang kepada manusia. Nah, pernah tuh ada suatu kejadian, saking terpesonanya dengan kemampuan manusia, ia rela melepaskan status dewanya demi mempelajari teknik berpedang dari manusia. Dalam Ragnarok, Susanoo berhadapan dengan Shoji Okita yang merupakan samurai Jepang pada era Edo. Di pertarungan tersebut Susanoo kalah, tapi untuk jalannya pertandingan, wah seru banget guys. Berasa nonton Rurouni Kenshin sama Demon Slayer. Soalnya pendekar pedang lawan pendekar pedang kan. Nah, apalagi arenanya diubah ke zaman Jepang kuno, udahlah menambah kesan klasiknya. Loki. Loki merupakan dewa paling licik di antara semua dewa. Dia dikenal dengan julukan si penipu paling jahat karena memang trik dan intriknya itu ngeselin. Nah, diketahui Loki ini menaruh perhatian lebih kepada Brunhilde. Terlihat dia memiliki boneka yang mirip seperti Brunhilde. Nah, untuk status keluarganya, Loki merupakan putra kandung dari raksasa Jotunheim, Loki, dan Haurbati. Dan kalau di cerita Nordik, dia merupakan saudara angkat dari Odin dan menjadi dewa karena kedekatannya dengan Odin. Dalam Ragnarok, Loki bertanding melawan Simohaya, sniper jitu dari Finlandia. Nah, di pertarungan itu, pemenangnya belum tahu guys, karena sampai video ini dibuat, mereka masih bertanding. Terus kalau untuk kekuatannya, Loki memiliki senjata suci berupa cincin yang bernama Atvaranaut, di mana kekuatannya itu dapat mengcopy seseorang guys. Namun penampilannya aja sih, kekuatannya nggak terlalu. Nah, dalam hal ini, ia mengcopy Herakles, Odin, dan juga Thor. Odin. Dalam mitologi Nordik, Odin merupakan ayah dari Thor yang memiliki banyak nama guys, seperti dewa kebajikan, dewa perang, dan dewa kematian. Dan dalam cerita animenya, Odin yang kalian lihat ini bukanlah Odin yang asli guys. Dia adalah dewa tanpa nama yang menyamar sebagai Odin untuk tujuan tertentu. Nah, tujuannya apa? Membangkitkan dewa primordial. Odin orangnya jarang bicara, ia hanya bicara lewat dua gagak yang ada di bahunya, yaitu Hugin dan juga Munin. Dan sama seperti Thor, ia juga maniak akan pertarungan. Nah, kalau untuk kekuatannya, Odin memiliki 4 senjata utama dewa primordial, yaitu pertama, Gram, pedang milik Odin yang asli. Draupnir, gelang alkemis milik Chaos. Egil, helm tengkorak milik Satan. Dan Brisingamen, kalung milik Ymir. Anubis. Dalam mitologi Mesir kuno, Anubis merupakan dewa kematian. Ia bertanggung jawab atas jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal. Anubis awalnya akan bertanding melawan Okita Shoji, namun nggak jadi guys, karena Susanoo tiba-tiba muncul dan meminta untuk diturunkan. Nah, jadi kekuatannya apa? Ya belum tahu guys. Anubis merupakan individu yang energik dan agak kanak-kanakan. Dia sangat bersemangat ketika melihat para dewa bertanding. Ya udah sih guys, itu aja. Baiklah teman-teman, sudah tadi pembahasan 13 perwakilan dewa yang ada di anime Shumatsu no Valkyrie. Nah, gimana menurut kalian? Jangan lupa ya komentarnya. Ya udah, kalau gitu terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Dadah.